protokol ini tidak bisa berdiri sendiri. TCP/IP merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini dan merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan selalu berevolusi seiring dengan waktu. Pada standar TCP/IP memiliki 4 layer utama, yaitu yang pertama application layer, transport layer, internet atau network layer, dan yang terakhir yaitu network layer. Protokol jaringan yang kedua yaitu user datagram protocol atau UDP. User datagram protocol adalah transfer TCP/IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. UDP juga menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan, aplikasi, atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Header UDP berisi Field Source Process Identification dan Destination Process Identification. UDP menyediakan perhitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesannya. Fungsi UDP. Fungsi UDP yang pertama yaitu pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Yang kedua yaitu bisa diandalkan untuk bertukar data. Selanjutnya bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. Jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. Fungsi yang terakhir yaitu tidak dibutuhkan keahlian dari si pengguna untuk bisa mengirimkan untuk bisa digunakan oleh semua orang. Protokol yang ketiga yaitu Domain Name System atau biasa disingkat dengan DNS. Domain Name Server atau DNS adalah distribut database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. Protokol yang keempat yaitu HTTPS. HTTPS berasal dari Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang menggunakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. HTTPS merupakan kombinasi dari komunikasi HTTP biasa melalui soket secure layer atau SSL atau transport layer security atau TLS. Jadi bukan merupakan protokol yang berbeda sehingga ada dua jenis lapisan enkripsi. Kombinasi dilakukan untuk menjaga keamanan beberapa serangan pihak ketiga. Biasanya serangan yang dilakukan
beresiko. Protokol yang terakhir yaitu OSI layar. OSI layar merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. OSI layar dikembangkan untuk komputer agar dapat berkomunikasi secara efisien. Protokol ini digambarkan sebagai informasi dari suatu aplikasi komputer yang berpindah melalui jaringan internet ke komputer yang lainnya. OSI layar secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki tugas yang spesifik. Selanjutnya yaitu jaringan yang banyak digunakan, yaitu jaringan WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps atau bahkan lebih. Fungsi dari jaringan WAN yaitu yang pertama dapat membuat arus komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Mengintegrasikan jaringan